Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa tammut taslim ala habibinal mustafa Muhammadin rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa sahil akhlaqana bil hilmi waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pagi hari ini kita akan membahas bab yang kelima. Bab yang kelima dari kitab Riyadhus Shalihin yang tertulis dengan nama Babul Muraqabah, yaitu bab yang menerangkan tentang pengawasan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita semua hamba-hambanya. Ayat-ayat yang ditulis pertama di sini adalah allazi yaraka hina taqum wa taqallubaka fis sajidin wa tawakkal 'alal azizir rahim alladzi yaraka hina taqum wa taqallubaka was-sajidin. Wahai Nabi Muhammad, bertawakkallah engkau kepada Allah Al-Azizir Rahim, alladzi yaraka hina taqum, yang beliau melihatmu ketika engkau berdiri salat, wa taqallubaka fis-sajidin, dan ketika engkau melakukan sujud, rukuk, i'tidal, dan seluruh gerakan salat. Ayat ini menunjukkan bahwasannya apa yang dilakukan oleh Rasulullah ketika salat, berdiri, sujud, rukuk, i'tidal, duduk, itu dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah itu bersama kalian aina ma kuntum, dimanapun kalian berada. Allah itu bersama kalian dimanapun kalian itu berada. Innallaha la yakhfa alaihi syai'un fil ardi wala fis sama. Sesungguhnya bagi Allah tidak ada yang samar sedikit pun apa yang ada di bumi dan apa ada yang di langit. Semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna rabbaka labil mirsad. Sesungguhnya Tuhanmu itu, Allah Subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya Tuhanmu itu labil mirsad, sungguh maha melihat, maha mendengar. Al-mirsad itu maha melihat, maha mendengar. Ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur. Allah itu mengetahui apa yang tidak diketahui oleh mata, wa ma tukhfis sudur, dan apa yang disembunyikan di dalam hati manusia. Allah mengetahui itu. Masih banyak ayat-ayat yang lain, tapi Al-Imamun Nawawi hanya menyebutkan 1, 2, 3, 4, 5 ayat terkait muraqabatullah terhadap hamba-hambanya. Kemudian hadis yang pertama dari bab ini kita sudah tahu semua, menyebutkan hadis yang
malaikat Jibril datang ke majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan pakaian putih, tiba-tiba datang di hadapan Rasulullah, lututnya disentuhkan dengan lutut Rasulullah, kemudian bertanya, "Alimni ma huwal Islam, ma huwal iman, ma huwal ihsan," dan seterusnya. Hadis yang semuanya kita tahu. Apa yang dimaksudkan Al-Imamun Nawawi di dalam bab Al-Muraqabah ini, para ulama memberikan keterangan begini. Kita ini kalau ketika mempelajari agama, itu kemudian untuk mempermudah dibeda-bedakan. Ini iman, ini Islam, ini ihsan, dan ini diajarkan oleh Allah melalui malaikat Jibril kepada Rasulullah dan para sahabat. Ada iman, ada Islam, ada ihsan. Kalau kita ditanya apa isi Al-Quran, isi Al-Quran itu adalah tauhid, syariat, akhlak. Tauhid itu artinya kepercayaan kita kepada Allah, akidah kita bahwasanya Allah lah yang menciptakan segala sesuatu ini, Allah lah yang mentakdirkan kita sholat subuh di sini, Allah lah yang memberikan rizki, hidayah, sehingga kita dapat melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Secara keyakinan dinamakan tauhid. Secara pelaksanaan dinamakan syariat. Secara rasa dinamakan ihsan, akhlak. Maka kita terkadang membedakan jauh antara tauhid, syariat, ihsan. Kalau di dalam hadis ini, ma huwal iman, iman adalah antu'mina billah, beriman kepada Allah, malaikat, kitab, rasul, hari kiamat, qada dan qadar. Apa itu Islam? Islam adalah antashhada alla ilaha illallah, mengucapkan syahadat, melaksanakan sholat, membayar zakat, puasa di bulan suci Ramadan, haji bagi yang mampu. Maka iman adalah amalan hati, Islam adalah amalan anggota tubuh. Iman adalah amalan hati, Islam adalah amalan anggota tubuh. Maka banyak ketika saat itu para sahabat datang kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, saya sudah iman ya Rasulullah." Rasulullah menjawab atas wahyu Allah, "Belum, kamu belum beriman, tapi kamu masih Islam." Yaitu orang-orang yang sudah bisa melakukan sholat, puasa, zakat, tetapi hatinya masih belum bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ihsan di sini adalah anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam yakun tarahu fa innahu yaraka. Beribadalah engkau kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Jika engkau tidak melihat Allah, pastikan bahwasanya Allah itu melihat engkau. Artinya pada saat kita beribadah, itu hakikatnya kita sedang berhadapan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita sholat, checklist itu apa namanya? Syarat sahnya, pokoknya sudah punya wudhu, tempatnya suci, bajunya suci, dirinya bebas dari hadas kecil, hadas besar. Maka checklistnya
sholatnya sah. Rukun dari takbiratul ihram Allahu Akbar sampai nanti salam Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, maka secara syariat bisa diceklis. Oh, ibadahku sah, maka itu diterima. Tapi ajaran selanjutnya adalah ihsan. Itu apa? Merasakan bahwasannya ibadah ini enggak hanya cukup checklist, tidak hanya cukup memenuhi syarat rukun kemudian ibadah ini sah. Tetapi bagaimana ibadah ini ketika mengucapkan Allahu Akbar, Allah lah yang maha besar, Allah lah yang maha mengetahui atas ibadah ini. Sungguh andaikan aku tidak beribadah, Allah tidak rugi. Allah tidak butuh kok pada ibadah ini. Tetapi akulah hamba yang butuh atas ibadah ini untuk berlindung kepada Allah. Maka seorang hamba ketika sholat tuntutannya tidak hanya fikih, tetapi tuntutannya juga akidah. Artinya, ya Allah, sholat ini wajib. Sholat, kepercayaan sholat itu wajib, itu akidah. Kalau kita tidak meyakini sholat itu wajib, kita keluar dari Islam. Maka ketika sholat, hati meyakini bahwasannya secara tauhid, secara akidah, sholat itu wajib. Secara akhlak, ya Allah, aku ini sedang di hadapan Allah. Maka ketika sholat di perkumpulan, sholat di masjid, di jamaah, para ulama fikih dalam masalah akhlak disunnahkan menggunakan pakaian yang rapi, disunnahkan menggunakan pakaian berwarna putih, disunnahkan menggunakan wangian, karena hakikatnya yang dihadapi adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Mohon maaf, merasakan bahwasannya ketika sholat ini kita sedang menghadap kepada Allah, itu adalah urusan akidah, urusan tauhid. Terkadang tidak bisa ditawar-tawar sama sekali. Ustadz, saya belum bisa merasakan itu. Latihlah terus untuk merasakan bahwasannya kita sedang di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Merasakannya adalah akidah. Respon kita ketika merasakan ya Allah, aku ini di hadapan Allah, itu adalah akhlak kita di hadapan Allah. Artinya ihsan, muraqabah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dalam fikih pernah diajarkan begini, bagaimana hukumnya orang sholat kemudian tolah-toleh, Allahu Akbar, Cak, tunggu, jangan banter-banter baca suratnya. Gini, itu tidak batal sholatnya, karena hanya satu gerakan. Tidak batal. 4 mazhab menyatakan tidak batal. Tapi secara akhlak pantas tidak? Sholat kok noleh. Biasanya santri itu kemudian bisa, Cak, warnanya gini enggak? Sholat ditanya warnanya ini enggak? Ya noleh. Karena di dalam fikih yang penting dadanya menghadap ke kiblat. Adapun noleh begini satu kali tolehan boleh, yang enggak boleh kan begini. Oh. Nah, ini namanya toleh. Tapi kalau nolehnya begini boleh. Maka di dalam syariat menurut mazhab al-Imam Syafi'i, gerakan yang sampai 3 kali dan lebih itu membatalkan sholat. Kalau hanya 2 boleh. Ini fikihnya. Di dalam mazhab al-Imam Malik, gerakan berapapun selama untuk kemaslahatan sholat itu sah. Contoh, shaf di depannya kosong, ada 2 shaf kosong, akhirnya dia jalan sampai kadang 5 langkah. Dalam mazhab al-Imam Malik itu boleh, tidak membatalkan sholat karena untuk kepentingan jamaah. Yang jadi titik poinnya adalah sholat kita sah toleh begini.
Tetapi apakah pantas sholat di hadapan Allah kemudian kita noleh? Di hadapan presiden aja dipanggil upacara itu loh. Digigit nyamuk diem gini aja itu. Apalagi ini di hadapan Allah. Atau mohon maaf sholatnya begini. Gimana sholatnya? Sholatnya hanya pakai sarung, nutup aurat. Tapi masa ya tega sholat hanya nutup aurat? Sah. Wong sholat itu kan baina surra wa rukbah. Tapi apa ya tega sholat seperti itu? Wong baju ada, kecuali baju ndak ada. Seperti cerita sahabat, kalau sholat gantian dengan istrinya, itu memang benar ada diceritakan kepada Rasulullah. Ndak apa-apa. Ya Rasul, dipanggil, kenapa kamu pulang cepat-cepat? Istriku nunggu ya Rasul. Beliau juga mau sholat, karena pakaian hanya satu. Kalau aku sholat, dia ndak sholat. Coba bayangkan, sahabat hidup suami istri hanya dengan satu helai pakaian untuk bergantian. Kalau semacam itu tidak ada masalah. Tapi mau sholat sendiri, ngapunten, kalau di tempat sendiri kadang wes pakai kaos oblong aja kan gitu. Ini sedang berhadapan dengan Allah. Saya tingkatkan tinggi lagi. Ngapunten, barangkali ada yang tersinggung, saya tidak niat menyinggung siapa-siapa. Okay. Haji barusan terjadi. Haji dengan visa ziarah. Haji dengan visa ziarah. Ngapunten sekali. Karena ini akhlak kita kepada Allah. Secara syariat sah melaksanakan haji walaupun dengan visa ziarah. Sah. Dengan visa apapun sah. Yang penting melaksanakan wukuf di Arafah, mabit Muzdalifah kan wajib Muzdalifah, mabit di Mina, Jumratul Aqabah, tawaf sa'i. Artinya itu adalah rangkaian haji. Tapi mohon maaf, karena itu sudah diatur oleh kerajaan Saudi bahwasannya yang bisa masuk ke area Arafah Mina adalah mereka yang membeli nakobah. Membeli nakobah itu apa? Membeli cek untuk bisa masuk Arafah Mina. Dan syarat bisa beli cek Arafah Mina adalah mereka yang mempunyai visa haji atau punya kartu tanda penduduk tinggal tahunan di sana. Pertanyaan besarnya adalah seluruh fasilitas air, seluruh fasilitas tenda, seluruh makanan di sana diperuntukkan bagi yang membayar nakobah. Nakobah itu apa sih bahasa mudahnya? Cek. Maka banyak cerita kemudian yang haji dengan ziarah, visa ziarah, saya ditelantarkan di Arafah. Tiba-tiba travelnya menghilang. Gak dapat makanan. Alhamdulillah gak dapat makanan. Artinya gak makan milik orang lain. Tapi kalau di Arafah sampai ikut makan, di Mina ikut makan, dan dia tidak beli, takutnya itu makan harta orang lain. Hajinya sah tetap sah. Tetapi akhlak kita di hadapan Allah, ya Allah ini maha tahu. Kadang kita tidak memperhatikan hal-hal yang seperti ini. Sama seperti sholat ngapunten dengan sarung gosok, dengan baju gosok. Apakah sholatnya sah? Sah, tapi tetap ada unsur dosanya. Apakah hajinya sah? Sah, tapi tetap ada unsur dosanya, yaitu menghilangkan muraqabatullah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka beberapa cerita orang menjadi wali itu bukan karena wali itu apa sih? Wali itu orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang menjadi wali itu disimpulkan para ulama adalah memahami dan menyadari apa yang sedang dia amalkan.
menyadari dan memahami apa yang sedang dia amalkan. Jadi wali itu tidak harus pinter dan pinternya pol, tidak harus ibadah dan ibadahnya pol, tapi bisa jadi dia menjadi wali karena dia melaksanakan sesuatu dengan faham atau meninggalkan sesuatu dengan faham. Di antara ceritanya, katanya wali, puasa Senin Kemis kok ditinggalkan. Kemudian ditanya, ya Syekh, katanya engkau termasuk orang yang ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa engkau digoda hanya dengan air minum aja segini, langsung kemudian engkau minum ya Syekh? Tidakkah engkau tahan sedikit? Hanya godaan air aja Syekh? Kenapa engkau tidak mau menahan? Syekh ini bertanya, wahai fulan, yang menawari itu adalah guruku, yang mendoakanku, yang mengajariku. Maka aku menerima tawarannya itu karena berharap air yang diberikan kepadaku itu dibacakan doa atas kebaikan-kebaikan diriku. Karena takut diriku ini belum menjadi apa-apa, maka ketika diberikan guruku itu, walaupun aku sedang puasa dan takut mengecewakan guruku, maka aku terima air itu dengan harapan mendapatkan doa yang baik. Hanya karena itu loh diceritakan beliau menjadi salah satu hamba-hamba Allah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan karena meninggalkan puasa Senin Kemisnya, tetapi karena dia merasa tawaduknya, dirinya belum menjadi apa-apa, masih berharap didoakan oleh gurunya, ya Allah, semoga dengan doa ini aku menjadi orang-orang yang Engkau cintai ya Allah. Kan meninggalkan yang sunnah itu. Tetapi dengan pemahaman, dengan kesadaran, ya Allah mungkin dengan doa ini akan menjadi lebih baik. Dan sunnah itu boleh ditinggalkan, bukan tidak boleh ditinggalkan. Yang jadi masalah kalau sunnah menjadi wajib itu malah problem. Jangan puasa Senin Kemis, kemudian mengatakan, oh enggak, Senin Kemis itu wajib bagi saya. Itu enggak boleh. Karena apa? Mewajibkan yang sunnah. Maka ya sesekali Senin Kemis itu kadang ditinggalkan. Bukan karena godaan nafsu catering, akan tetapi oh sunnah ini boleh kok ditinggalkan dengan niat ikramu al-mudif, yaitu menghargai yang punya rumah, menghargai yang memberi makanan. Jadi ada landasannya, bukan dilihat dulu ntar nanti cateringnya apa. Kalau menarik ya batal, kalau tidak menarik juga jadi batal. Nah, itu lain lagi. Itu artinya meninggalkan Senin Kemisnya bukan karena ilmu, tapi karena nafsu. Kan bahasa kita kan begini, batal noi pakai gitu dok, yo eman lah. Mau batalkan cuma pakai sop, pakai kambing guling nggak mau saya batalkannya. Nah, ini namanya batalkan karena nafsu. Tapi yang tadi batalkannya bukan karena nafsu, tetapi karena benar-benar ingin mendapatkan kebaikan. Nah, ada orang yang menjadi wali, dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala karena hal-hal yang semacam itu. Maka di dalam hadis ini para ulama memberikan keterangan, sesungguhnya di dalam syariat kita pada fakta pelaksanaannya tidak dibedakan antara tauhid, antara syariat, dan antara akhlak. Tiga-tiganya sama melekat di dalam diri kita sehari-hari. Melekat. Itu hadis yang pertama. Hadis yang kedua, ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah engkau kepada Allah dimanapun engkau berada.
Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ikutilah yang buruk dengan yang baik, maka yang baik akan menghapus yang buruk. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, dan perlakukanlah manusia dengan akhlak yang baik. Jadi pesan yang di sini hadisnya sahih, bertakwalah engkau kepada Allah dimanapun engkau berada, dan ikutilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik. Perlakukanlah manusia siapapun, tidak pandang bulu muslim atau non muslim, perlakukanlah dengan perlakuan yang baik. Orang yang dapat melakukan semacam ini adalah orang yang setiap harinya, setiap langkah dan geraknya itu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka para ulama menyatakan begini, orang yang dalam sehari-harinya merasa diawasi oleh Allah, maka bisa menjadi begini: adatul muslimi ibadah, wa ibadatul munafiqi maksiyah. Adatnya orang muslim itu bisa menjadi ibadah. Adat itu apa sih? Kebiasaan sehari-hari. Nyucinya, ibu-ibu itu kalau diniati, ya Allah saya nyuci pakaian bapak dan anak-anak agar pakaian ini menjadi suci. Ketika suci bisa digunakan untuk ibadah, maka nilai menyucikannya yang awalnya adat menjadi ibadah. Masaknya, mau masak wudu dulu, kan tidak harus wudu. Tapi karena dia ingin mendekatkan diri kepada Allah, aku mau masak, tak wudu dululah. Semoga nanti masakanku menjadi berkah, dimakan keluarga menjadi penuh manfaat, anakku belajar sekolah mendapatkan ilmu manfaat, suamiku berangkat kerja mendapatkan rezeki yang barokah. Maka masaknya ibu yang adat, kan adat kebiasaan ibu-ibu itu kan masak, apalagi anaknya yang masih kecil, jam 6 harus berangkat sekolah, maka masaknya jam 3. Maka masak jam 3 itu menjadi ibadah. Adapun ibadatul munafik, ibadahnya orang yang munafik, orang yang pura-pura ibadah, itu malah menjadi maksiat. Maka seorang muslim yang merasakan kehadiran Allah dalam kehidupan sehari-hari, seluruh perilakunya, baik yang ibadah atau adat, itu bisa menjadi ibadah. Tinggal kita mau merasakan kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala atau tidak. Sebagian ulama menyatakan begini, bagaimana cara mengukur kedekatan kita kepada Allah? Cara mengukur kedekatan kita kepada Allah adalah sejauh mana kita ingat kepada Allah, sejauh itulah kita dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita sering membaca istighfar di dalam kehidupan kita, maka sedekat itulah kita dengan Allah. Tidak harus jumlah rakaat, tidak harus jumlah wiridan, tetapi sejauh mana kita dekat dengan Allah, dengan ingat terhadap Allah, itulah kita dekat dengan Allah. Bisa jadi dengan amalan. Amalan itu gini, ya Allah, transaksi seperti ini kan haram. Wah, ini tidak boleh, ini tidak diperintahkan di dalam Islam, bahkan ini masuk riba. Tidak, saya tidak mau. Perbuatan tidak mau itu juga ia sedang dalam posisi dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang yang sudah dekat tapi tidak mau mendekat. Tahu, wih, laporan ini kok digandakan begini, jadi 2 kali lipat. Tapi kalau nggak begini nggak untung. Dia tahu kalau itu tidak boleh. Artinya kalau dia tahu dia sedang dekat dengan Allah, tapi kemudian dia tutup mata, menjauh dari Allah. Maka jangan sampai kehidupan kita ditarik oleh Allah untuk dekat dengan musibah-musibah yang diberikan kepada kita. Na'udzubillahi min dzalik. Ada orang itu yang akan dicintai oleh Allah
tapi diberikan musibah-musibah dulu. Kenapa? Karena diminta mendekat, tidak mau mendekat. Dia sudah sadar dekat dengan Allah, tetapi sering menjauh. Maka kadang Allah memberikan cobaan-cobaan untuk apa? Untuk bisa dekat dengan Allah. Maka banyak orang yang diberikan cobaan itu bukan murni cobaan, tetapi memang sedang ditarik oleh Allah untuk dekat dengan Allah. Itu. Nah, di sini diceritakan di dalam hadis selanjutnya, ihfazillaha yahfazka, kuncinya. Jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Ihfazillaha tajidhu tijahak. Jagalah Allah, maka engkau menemui disitulah Allah. Artinya adalah selama kita ingat-ingat atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala, maka selama itulah Allah bersama kita. Selama kita ini ingat bahwasannya usaha ini kalau tidak dengan pertolongan Allah sungguh tidak akan mendapatkan kesuksesan. Maka selama usaha dia terus berharap-harap cemas, semoga ditolong oleh Allah, semoga ditolong oleh Allah, maka di sanalah dia akan mendapatkan pertolongan Allah. Maka kuncinya, kalau kita ingat Allah, Allah mengingat kita. Kalau kita menolong Allah, Allah menolong kita. Kalau kita memperhatikan Allah, Allah juga akan memperhatikan kita. Maka sejauh jiwa kita ingat terhadap Allah, sejauh itu Allah juga ingat kepada kita. Hadis selanjutnya ada cerita begini. Hadis ini sahih, diceritakan oleh Abu Hurairah. Suatu ketika Abu Hurairah itu mendengarkan cerita Rasulullah SAW di dalam sebuah majelis. Kan Abu Hurairah itu tinggal di Masjid Nabawi. Rasulullah menceritakan ada 3 orang, yaitu yang pertama orang abros. Abros itu lepra, kulitnya rusak. Yang kedua akro itu gundul, rambutnya tidak ada. Yang ketiga akma, orang yang buta. Pertama orang yang abros, orang yang lepra. Orang lepra ini kemudian berdoa kepada Allah, ya Allah, kulit ini tidak baik ya Allah, kulit ini kelihatan rusak, orang-orang mencaciku ya Allah. Berdoa kepada Allah, ya Allah berikanlah aku kulit yang bagus, kulit yang sekiranya orang-orang tidak mencaci maki, tidak menghina. Akhirnya orang yang lepra ini diberikan kulit yang terbaik, menjadi orang yang ganteng lah singkat ceritanya. Setelah ganteng masih ditawari oleh Allah, harta apa yang engkau inginkan? Harta yang terbaik ya Rasulullah. Unta, ya unta. Akhirnya dia diberikan unta yang sedang hamil. Dianugerahi unta hamil. Dari unta hamil ini berkembang sampai ratusan unta. Zaman dulu disebutkan dalam hadis ini, harta yang paling disukai pada saat itu adalah unta. Kenapa? Kalau orang punya unta, itu hampir dipastikan tidak kelaparan, terutama unta perempuan. Kenapa? Unta perempuan apalagi punya anak kecil-kecil, artinya susunya masih bisa diambil terus. Nah, jadi singkat cerita, dia sembuh dari lepra, punya harta yang banyak. Kedua, orang yang akro itu rambutnya hilang, rambutnya rontok, gundul. Ya Allah, berikanlah aku rambut ya Allah, karena rambut itu mahkota. Berapa banyak orang yang sudah mencaciku karena tidak punya rambut. Akhirnya Allah memberikan rambut, juga diberikan sapi. Engkau mau harta apa? Harta yang terbaik ya Allah, sapi. Ya, diberikan Al-Baqarah, diberikanlah sapi yang hamil juga. Akhirnya berkembang biak. Yang buta juga demikian. Ya Allah, aku ini buta ya Allah, tidak bisa melihat apa-apa. Berikanlah kesehatan, kesembuhan sehingga aku bisa melihat.
Akhirnya Allah memberikan kesembuhan kepada orang yang buta dan juga diberikan harta. Engkau mau harta apa? Yang terbaik ya Allah, maka Allah memberikan ghanam. Ghanam itu kambing. Artinya level yang bawah. Tadi ibil level pertama, bakor level kedua, ghanam level yang ketiga. Singkat cerita, 3 fulan ini menjadi kaya raya. Dengan untanya kaya raya, dengan sapinya kaya raya, dengan kambingnya kaya raya. Tiba-tiba Allah mengutus malaikat. Nah ini dalilnya ngeprank. Ternyata prank itu ada dalilnya. Saya tadi baru ketemu juga, loh ada juga dalil ngepranknya. Allah mengutus malaikat dalam bentuk manusia yang sedang melakukan perjalanan. Datang ke orang pertama yang lepra tadi. Wahai fulan, aku ini musafir. Sudah kehabisan harta, ingin pulang kembali, tidak bisa kembali. Makanya Ibnu Sabil itu boleh diambilkan dari harta zakat. Boleh diambilkan dari harta zakat. Yaitu siapa Ibnu Sabil? Orang yang kehabisan harta ketika perjalanan. Saya sudah habis, ingin ini dan itu. Pokoknya yang penting punya harta buat pulang. Yang lepra tadi bilang, wallahi al-huququ katsira. Waduh, bebanku ini banyak, ini. Wah, alasan lah banyak lah. Intinya tidak mau ngasih. Sama kadang kalau kita dihutangi kan gini, wah nggak ada aku kalau segitu kan gitu. Jangan, nggak ada beneran repot nanti gitu. Jadi tidak usah bilang nggak ada. Kalau memang nggak ya enggak gitu aja. Alasannya apa? Ya enggak. Daripada mengatakan oh enggak punya kalau segitu. Enggak punya beneran repot ya. Yang pertama intinya enggak ngasih. Yang kedua datang ke yang gundul tadi. Dia juga sama. Aduh tanggunganku banyak, keluargaku banyak, aku enggak bisa memberikan ini bekal kamu untuk pulang. Singkat cerita tidak mau ngasih, akhirnya dia pergi ke yang buta. Ketika kepada yang buta mengatakan, wahai fulan, engkau dulu kan buta. Sama kayak yang 2 tadi juga diingatkan gitu. Engkau dulu kan buta, diberikan kesehatan oleh Allah, sembuh dari butamu sehingga bisa melihat. Apalagi sekarang kaya, aku ini musafir kehabisan harta. Bisakah engkau memberikanku harta untuk bisa pulang ke tempatku? Yang buta ini bilang begini, khudz ma syi'ta wada' ma syi'ta. Ambil sesukamu dan tinggalkan sesukamu. Artinya kalau kamu butuh kambing 2, ambil 2. Kalau kamu butuh kambing 3, ambil 3. Akhirnya terus mengatakan, ndak laqad ubtulita. Kamu sebenarnya sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang buta ini tetap menjadi kaya dan sehat. Yang 2 tadi kembali sakit lepra, kembali sakit rontok rambut, semua hartanya habis. Kemarin ketika saya baca ini kan kayak orang ngeprank di video YouTube itu. Ngeprank. Ternyata Allah itu kadang mengujinya dengan mendatangkan seseorang yang datang kepada kita kemudian minta bantuan. Kalau memang mampu bantu, tidak mampu ya sudah. Maka kemudian dikatakan kalau memang tidak bisa bantu, qaulun ma'rufun itu jauh lebih baik daripada sedekah yang ada rasa sakitnya. Yaitu sedekah yang kemudian ada ucapan yang menyakitkan. Maka qaulun ma'ruf itu jauh lebih baik. Arti qaulun ma'ruf itu bagaimana? Kalau tidak bisa ya mohon maaf. Kalau bisa beri secukupnya. Ya paling enggak diberilah berapa untuk ongkos. Nah, ini menunjukkan, hadis ini ingin mengingatkan kepada kita, kepemilikan harta, kesehatan yang sedang kita bawa ini adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
Jika kemudian ada yang meminta, kemudian yang meminta itu tidak sampai menghabiskan harta kita, ya hanya secukupnya saja, dari sekian banyak harta yang telah diberikan, sudahlah berikan. Kalau memang tidak bisa memberikan cuma-cuma, ambilkan jatah zakat tiap tahunan. Nanti dihitung setiap tahunnya. Contoh, mungkin punya harta 100 juta. 100 juta itu berapa zakatnya? 2,5 juta ya? 2,5 juta. Artinya punya celengan. Punya celengan itu punya simpanan di rekening 100 juta. Maka dia setiap tahun itu kena zakat 2,5 juta. Kalau memang tidak bisa memberikan sedekah cuma-cuma yang berupa infak, ambilkan dari sedekah tahunan, yaitu sedekah wajibah yang berupa zakat. Sudah, yang 2,5 juta ini aku ambil, nanti aku berikan secara bertahap dalam waktu 1 tahun. Itu boleh. Daripada ketika didatangi tidak ngasih sama sekali. Terutama yang 8 asnaf. Beda kalau proposal loh nggih. Proposal tidak masuk 8 asnaf. Monggo jenengan mau ngasih nggak mau ngasih itu urusan lain kalau proposal. Tapi kalau masuk 8 asnaf, sebaiknya tetap memberi walaupun itu sedikit. 8 asnaf itu siapa sih? Fakir, miskin. Terus siapa? Amil, gharim. Gharim itu orang yang hutang. Jadi sudah sampai bangkrut. Mu'alaf. Terus apa tadi? Musafir. Terus fisabilillah, di dalam jalan Allah. Kurang satu ini. Apa tadi? Ibnu Sabil ya? Oh, Ibnu Sabil yang sedang dalam perjalanan. Jadi kalau didatangi 8 asnaf itu, 8 asnaf, usahakan diberi. Ya, enggak banyak, enggak apa-apa, yang penting diberi. Kalau ikut hadis ini, takutnya nanti itu malaikat yang datang karena perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi terkadang kita ini sulit membedakan, tapi kalau mintanya maksa itulah yang repot. Sudah datang mintanya maksa harus sekian. Wah, kalau seperti itu udah terorganisir seperti itu. Tapi para ulama kontemporer sekarang ini fikih lama nggih, fikih lama menyatakan kalau ada 8 asnaf datang ke rumah, berikanlah hak secukupnya. Kalau memang cukupnya, katakan kita akan membagi uang 2.500.000 itu kepada 25 orang, berarti kan 100-100. Maka ya sudah 100-100 itu. Kalau seumpama begitu, kalau dibagi ke 2 orang, ya monggo 2 orang. Tapi ulama kontemporer sekarang, termasuk di Azhar, di Darul Ifta Mesir, sebaiknya zakat mal itu diberikan langsung ke pihak pengelola zakat. Kalau sekarang ini di sini ya Baznas, Badan Amil Zakat Nasional. Jika ada orang yang datang ke rumah, langsung dijawab, jenengan langsung ke kantor Baznas saja, karena seluruh masyarakat sudah ke sana. Jawaban itu diperbolehkan, para ulama sudah memberikan fatwa, tidak memberikan secara sendiri-sendiri, tetapi diberikan melalui badan amil zakat yang sudah ditunjuk oleh pemerintah. Karena itu akan jauh lebih, jangan sampai di sini dapat, sini dapat, sini dapat, semuanya dapat, yang ini nggak dapat sama sekali. Siapa yang bisa ngontrol ini? Badan Amil Zakat Nasional. Maka tugas amil itu tidak mudah. Amil itu dapat gaji bagian dari zakat, tapi harus benar-benar tahu. Kalau ada mustahik mendapatkan sampai 2, 3 dan sana nggak dapat sama sekali, siapa yang berdosa? Amil. Jangan enak-enak jadi amil zakat. Mentang-mentang jadi amil zakat dapat jatah kemudian senang, enggak. Wah, itu bebannya berat itu. Kalau ada yang enggak kebagian kemudian protes di hadapan Allah, siapa yang akan ditegur pertama kali? Amil, yaitu amil zakat. Nggih. Baik,
ini cerita terakhir dari hadis rentetan muraqabatun nafsi, yaitu merasa diwaspadai atau selalu dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Monggo jika akan ada yang ditanyakan pada pagi hari ini. Nggih. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Terkait tadi gerakan sholat tadi ya. Misalkan kalau sholat kita sampingnya kan anak, kemudian anak tersebut sholatnya itu tidak tertib ya, mungkin bullying mainan atau gimana gitu. Apakah kita saat itu dia supaya dia menjadi tertib itu diperbolehkan atau sudah membatalkan sholat? Sama itu tiba-tiba HP lupa nggak di silent gitu ya, tiba-tiba kita matikan, hukumnya gimana? Terima kasih Ustaz. Baik, orang sholat itu sebenarnya tetap boleh gerak, hanya geraknya tidak bebas seperti yang kita lakukan. Contoh gerakan yang boleh ketika sholat adalah gerakan menghadang orang ketika mau lewat di depan kita. Contoh begini, kita sholat begini, ada orang tidak tahu mau lewat kita, itu dalam hadisnya kita harus begini, wajib. Jadi jangan diam begini. Kalau ada dari kanan kita begini, kalau dari kiri kita begini. Itu wajib. Maka disunnahkan diberi yang namanya apa itu? Sutro di depan agar tahu bahwasanya dia sedang sholat. Itu sunnah hukumnya. Kalau enggak, maka kita begini. Itu kan menggerakkan, tapi tidak membatalkan sholat. Itu satu. Kedua, bagaimana kalau pas HP bunyi, itu boleh untuk mematikan HP. Jangan kemudian diem, HP bunyi terus, akhirnya bersaingan dengan bacaan Fatihah. Jadi, katakan HP, maka sebaiknya HP jangan posisi di bawah, di tempat sujud. HP kalau bisa di saku, kalau bisa ya dimatikan lah. Kalau bisa, kalau paling tidak di silent. Kalau lupa, ambil, matikan. Ada kuncinya Ustaz, ya dilihat gerakan tangan ini boleh berkali-kali. Oh, bukan tangan, jari. Gerakan jari ini boleh berkali-kali. Jadi dibuka, kuncinya dibuka. Yang repot kalau kuncinya hanya wajah. Ini. Maka jangan gunakan kunci yang macam-macam ya. Harus begini dulu, orang kan lihat ini seperti mainan. Tapi sebagian ulama tetap memperbolehkan karena untuk kemaslahatan sholat. Jadi buka kuncinya langsung matikan. Sebagian ulama Saudi itu mengatakan wajib mematikan. Mematikan. Oh harus itu, karena apa? Mengganggu sholat. Wong mengganggu sholat dengan bacaan Quran aja dilarang, apalagi mengganggu sholat dengan ringtone. Ustadz bukan ringtone, bacaan ayat-ayat pendek. Oh, sama saja. Jadi, tapi yang enggak, saya punya teman itu dulu, waktu kuliah, anak Nigeria, pinter fikihnya, dia SMS itu loh balas. Naam, fisolah, ditulis fisolah gitu. Kan ditanya, kan nggak batal Marwan kayak gitu. Saya nulis tak begitu kan nggak batal. Kenapa kamu protes? Iya nggak batal sih, tapi kan kamu sedang dengan Allah itu. Wah Allah maha tahu gitu katanya gitu. Tapi enggak boleh gitu. Tapi kalau begini salah juga, mengucapkan kata langsung dibuka, di telepon dibuka, sholat. Itu juga batal karena ada suara. Bagaimana kalau ada anak kecil? Kalau ada anak kecil itu boleh satu gerakan. Contoh begini. Contoh, anak kecil di sini mainan tola-toleh mau lari, jenengan orang tuanya sabet aja tangannya, tek pegang begini. Kan hukum tangan di sini itu sunnah.
Anaknya 2, sabet segini. Ya sudah begini. Boleh apa enggak? Saya sering, karena anak saya 4. Yang sering saya bawa ke masjid itu 2. Itu kadang, ini kalau saya jadikan 1 berdua pasti guyon. Jadikan ke sini, namanya anak kecil, tingkat konsentrasinya enggak panjang. Sampai Fatihah diem gini. Imamnya itu kok baca yang panjang, dia tahu, oh ini bukan juz amma ini, oh panjang gitu. Sudah mau noleh-noleh begini. Sudah, tarik tangan 2 saya begini sudah. Biar enggak lari. Ini bagi yang umur 7 tahun. Tapi bagi anak-anak yang di bawah umur 7 tahun, ya sudah biarin mas main dulu di belakang. Tapi kalau sudah 7 tahun, kita tarik. Ya sudah, kita enggak ngambil sunnah begini. Tapi ya jangan sampai begini. Ditangkap enggak bisa, digini-gini kan ya jangan. Ya sudah, kita diam begini, pegang bajunya begini sudah. Dia tahu, wah lagi marah ini ayah ini, gitu udah. Jadi sudah gini, nanti ketika rokok sujud biasanya sudah ikut. Karena dia tahu. Makanya kalau bisa umur 7 tahun itu boleh megang tangan anaknya begini, biar enggak lari. Selama tidak ikut begini-begini juga. Boleh tidak membatalkan sholat. Monggo yang lain. Ustaz, tadi kan misalkan cuma gini aja terus kembali lagi seperti ini. Boleh. Nanti enggak cuma di boleh. Jadi gini, diginikan, sudah diam baru ke gini. Oh, anak saya sudah diam, boleh. Andaikan yang paling parahnya anak ini harus dipegangin, boleh. Dipegangin boleh. Wong bahkan kemudian ada tas kita mau diambil orang, kita ambil aja gini. Itu boleh, tapi tidak ada yang berani melakukan. Boleh. Boleh itu. Tidak batal. Karena apa? Itu menjaga hartanya. Begitu. Boleh lagi Ustaz. Tanya lagi. Tentang yang hutang tadi Ustaz ya. Ada teman yang lagi hutang, kemudian dia itu kembalikannya molor gitu loh Ustaz. Kemudian tiba-tiba dia itu mau nambah hutang lagi gitu. Apakah kan kita lihatnya kan membantu, setelah itu dia membantu. Kok tambah lama kok dia enggak ngelunjak gitu. Itu gimana Ustaz? Apa kita terus ujian pada kita atau gimana Ustaz? Terima kasih Ustaz. Itu aja. Baik. Hutang itu hukumnya seperti jual beli. Jadi hutang itu hukumnya seperti jual beli. Mau ngutangi monggo, ndak mau ngutangi juga monggo. Artinya atas dasar kerelaan, atas dasar prinsip kita, mau dilaksanakan boleh, tidak dilaksanakan boleh. Jangan dicampur dengan ewoh pakewoh. Itu kan ewoh pakewoh kan nggih. Hukum Islamnya adalah kalau ada orang berhutang, kamu boleh hutangi, boleh tidak. Artinya, enggak, saya enggak mau hutangi. Sudah enggak usah alasan, enggak punya uang, enggak ada. Itu lain lagi, kebohongan lain. Tapi kalau mengatakan, wah, enggak, saya enggak. Kalau tadi, oh enggak, kamu yang kemarin belum lunas, lunasi dulu baru nambah hutang. Nah gitu. Lunasi dulu baru nambah hutang. Maka hukum hutang itu seperti jual beli. Kalau mau kita hutangi, kalau enggak usah kita hutangi. Beda dengan sedekah. Yang tadi sedekah wajibah. Sebisa mungkin kita kasih. Ya walaupun tidak sebesar yang dia butuhkan, tapi tetap kita kasih. Tapi kalau sudah kita serahkan ke badan amil zakat, ya sudah arahkan ke badan amil zakat. Kalau di Jawa ini kan sesungguhnya kita ini kan produk apa? Produk agama samawi yang ewah pakai ewah toh. Ngapunten gini. Arab itu produk agama samawi Islam yang memperhatikan gerakan. Sehingga para ulama itu gerakan ini gitu. Sementara
Jawa ini kan mewarisi bisa jadi agama samawi, ngapunten, karena kita ini mengagungkan sapi kan nggih dulu. Jawa lama itu loh, mengagungkan sapi. Yang banyak orang yang penting kan rasa itu hati. Yang penting berbuat baik. Syariatnya ditinggal. Akhirnya terwarisi rasa itu. Nah, tercampur dalam kehidupan sehari-hari rasa enak dan gak enak. Kalau nggak dikasih kok nggak enak, dikasih kok ya begini ya gitu. Maka di dalam agama kita ya sudah kita perlakukan dengan hukum fikih, dengan yang zahir. Tetapi kita menghadap kepada Allah, ya Allah, pengalaman pertama sudah mengajariku untuk tidak memberikan hutang yang kedua. Gitu. Ini terbebas dari ewoh pakai ewoh. Tapi ya berat, memang butuh belajar. Para kiai mengatakan gini, hutang itu kan membantu ya, membantu orang. Membantu orang itu adalah apa? Memberikan solusi agar tidak ada masalah. Tapi kadang menjadi masalah. Kalau hutangnya tidak dibayar, bayar. Maka kalau nasihat para yai dulu, kalau kamu yakin yang akan hutang kepadamu itu nggak akan bayar, sudah jangan dihutangi, tapi kasih aja uang secukupnya. Lah masa mau berikan solusi malah kita dapat masalah kan gitu. Kalau memang kita tahu dia tidak akan bayar, jangan diberikan hutang, berikanlah bantuan secukupnya. Karena kalau kita terpaksa harus memberikan hutang, itu juga akan menyengsarakan dia tidak mampu membayar hutang. Oke, itu. Sudah nggih? Oh, ada satu lagi, nggih. Makasih. Ini tadi yang berkaitan dengan anak kecil, itu hukumnya gimana Ustaz? Anak kecil yang berada di sop depan, yang belum mampir balik, yang dekat dengan imam, terutama yang sop depan yang kanan kiri imam, yang anak kecil yang belum balik. Kemudian yang kedua, mungkin di luar tema. Ini kalau misalnya kita bertengkar sama saudara, terus saudara ini memang wataknya keras, karena dia kalau ketemu mesti ingin menang sendiri. Nah, sedangkan kita menjauh karena kita nggak ingin bertengkar. Nah, apakah hal yang seperti ini kita menjadikan memutuskan silaturahmi atau gimana? Sedangkan yang kita itu supaya tidak bertengkar aja, jadi agak menjauh. Begitu Ustaz. Oke, baik. Oke, terima kasih. Bagaimana hukum anak kecil yang di soft pertama, soft depan, itu hukumnya boleh. Hukumnya boleh. Hanya memang ada beberapa ulama kemudian yang mengkritisi. Anak itu kan belum balik. Kalau belum balik biasanya belum bisa membedakan antara najis dan tidak najis. Apalagi yang belum sunat. Kalau belum sunat itu kan berarti masih bawa najis kecuali dibersihkan. Maka sebagian ulama mengatakan sebaiknya anak kecil kalau di masjid di belakang atau di luar masjid. Tapi secara hukum fikih keseluruhannya anak kecil mau di belakang di depan itu boleh. Karena apa? Sebagian ulama ada yang menjadi imam sholat walaupun dia belum balik. Jadi diperbolehkan, katakan dia sudah hafal Quran di umur 12 tahun kan belum balik. Atau Imam Syafi'i itu hafal Quran umur 7 tahun loh. Umur 7 tahun hafal Quran itu langsung menjadi imam bagi yang lainnya. Maka diperbolehkan. Jadi anak kecil itu tetap boleh di soft pertama. Namun jika pengalaman hari yang lalu anak ini belum bisa dikendalikan, sebaiknya ditaruh di belakang. Tapi kalau sudah bisa dikendalikan anak ini, umur katakan 5 tahun, 4 tahun atau masih kecil, silakan di depan, tidak apa-apa. Sebagai orang tua, jaga kesucian sebaik-baiknya. Kalau ngapunten belum sunat, cara nyawiinya apa? Saya sulit menjelaskan. Wis jelas-jelasan. Kucurnya itu dipegang begini, diremet begini agar apa? Nanti pipisnya tidak netes lagi. Ya. Kalau bisa sudah disunat sejak kecil.
Jadi tidak harus. Jadi kalau mau dibawa ke masjid, itu titiknya itu diginikan, sambil biar tidak ada yang netes. Oh pasti tidak netes ini, sudah bawa ke masjid, walaupun ditaruh di depan tidak jadi masalah. Ini yang pertama. Yang kedua, bagaimana hukumnya tidak bertemu sementara saudara agar tidak tengkar. Ini dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak bertemu sementara dengan yang namanya Wahsy. Wahsy itu adalah pembunuh Hamzah, pembunuh paman Rasulullah. Akhirnya Rasulullah, sudah kamu kesanalah, jangan lihatkan wajahmu ke saya. Itu Rasulullah tidak memutuskan tali silaturahmi, tapi karena secara manusiawi mendendam. Secara manusiawi siapa sih nggak marah pamannya dibunuh, dan dibunuhnya nggak wajar, dibuka dadanya, diambil semuanya. Merah muka Rasulullah itu ketika ketemu, tapi dia sudah masuk Islam, dia harus diterima. Tapi setelah itu Rasul tidak ketemu Wahsy, sampai Rasulullah meninggal baru Wahsy datang ke Masjid Nabawi. Artinya adalah boleh seorang muslim untuk sementara waktu, sudahlah tidak ketemu dulu daripada ketemu cekcok, daripada ketemu tengkar. Mungkin tunggu setahun 2 tahun, sudah lama bicara yang lain lah, nggak bicara tanah warisan dulu. Nah, biasa kan yang dibicarakan gitu. Gara-gara rumah, gara-gara tanah, gara-gara ini, akhirnya sesama adik kakak ndak rukun. Sudahlah, sementara ndak bicara itu dulu, kalaupun toh ketemu bicara yang lain. Itu boleh, tidak dinamakan memutus tali silaturahmi. Yang ndak boleh begini, gak akan aku ketemu neh. Itu yang tidak boleh. Itu namanya mutus tali silaturahmi. Ini ngapunten, penjelasan seperti di awal tadi, sama-sama tidak ketemu. Bedanya ada di hati masing-masing dan pemahaman. Kalau tidak ketemunya karena dengki benci, maka dia memutus tali silaturahmi. Tapi kalau tidak ketemunya itu karena ya Allah, aku ketemu tok lho, kok ya dicelatune. Ketemu dicelatune. Terus tidak ketemu dulu lah. Sikap tidak ketemu karena pemahaman yang benar inilah yang kemudian dinamakan at-taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah, bukan maksiat. Itu bedanya orang beribadah tahu dengan beribadah tidak tahu. Nggih, ngoten. Sudah nggih? Baik, kita tutup. Semoga kajian pagi hari ini diberikan manfaat dan barokah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yafi ni'ama wa yakafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbi ij'alni muqimas salati min dhurriyyati. Rabbana taqabbal du'a. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat fid dini wa dunya wal akhirah. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.